Ya, ready bro. Rolling. Action. Kenapa? Nah, itu yang bawah kanan. Eh, Kamu pinter action juga ya? Berapa lama ada? Padahal kalau gue bikin YouTube, muka gue nggak ada ya. Iya. Oke, pertanyaannya apa? Silakan. Kita akan ngomongin soal gimana caranya sekolah di luar negeri ya, saudara-saudara. Tuh, pertanyaannya gimana? tanya. Ya Pak, jadi kita pengen nanya nih setelah lulus, kira-kira persiapan apa aja yang dibutuhin buat kuliah di luar negeri? Bahasa Inggris. Yang paling mentok biasanya bahasa Inggris. Konsekuensinya dari sekarang belajar bahasa Inggris dulu ya. Cara belajar bahasa Inggris paling gampang nggak mana? Ngobrol. Ya internet, pakai YouTube, jangan pakai subtitle. Hmm, Ini suara gue masuk nggak ya? Mudah-mudahan suaranya masuk nih. Masuk. Itu ya. Jadi bahasa Inggris, jangan pakai subtitle. Yang paling parah buat orang plus 62 kuping. Nah, jadi kita nggak bisa tahu nih orang bule lagi ngomong apa. Soalnya mereka biasanya ngomongnya cepet. Buat kita itu kecepatan gitu. Terus kita nggak tahu dia ngomong apaan. Kuping masalah. Yang kedua, kita biasanya masalahnya di grammar. Kalau lagi nulis, tahu bedanya kapan pakai the, pakai en, pakai e. Tahu nggak kapan makanya? Biasanya kenanya di situ. Paling parahnya di situ. Terus pasif aktif kayak gitu ya. Jadi pertama bahasa Inggris. Latihannya YouTube. Terus biasain dari sekarang baca buku bahasa Inggris. Langsung mabok lu buku bahasa Inggris ya. Buat memperluas kosakata bro ya. Kosakata juga sama, tapi buku jangan buku novel ya. Buku novel susah soalnya. Bukunya buku teknik. Atau baca manual-manual yang ada di YouTube tuh. Misalnya cara nginstall apa, bahasa Inggris. Biasain itu aja. Jadi cukup yang pertama bahasa Inggris. Sampai sini bahasa Inggris ada pertanyaan, aman ya? Man. Beres ya bahasa Inggris. Harus dari sekarang soalnya. Targetnya udah pernah ngerjain TOEFL belum? Udah. Pernah. Prediction pernah. Dapat berapa? 300-an. 300-an horor. Targetnya kalau bisa berapa ya? Di atas 500 ya. Kalau bisa di atas 500. Kalau 300 berarti biasanya itu karena kita nggak biasa aja sih. Kalau kita udah biasa baca segala macam, saya ikutan tes TOEFL ya, tanpa belajar ya, langsung datang tes. Saya dapatnya 560, 570 tanpa belajar loh, cuma datang aja, gue mau tes TOEFL dong, gitu. Segitu. Karena emang biasa baca sih. Nah, itu beres bahasa Inggris. Yang kedua, di sana itu mereka berharap. Jadi kita seringkali mikirnya orang Indonesia ya, orang Indonesia sekolah itu mikirnya gini kebanyakan. Sekolah mikirnya kita datang ke sekolah, terus diajarin, terus ujian, ngerjain tugas akhir selesai. Kalau udah S2, S3 nggak kayak gitu sebenarnya. S2, S3 itu yang namanya kuliah tuh apa ya, iseng-iseng aja kuliahnya, cuman nutup-nutupin aja. Yang pentingnya penelitian sebenarnya. Jadi waktu mulai kayak gitu, kita harus bikin proposal. Kita mau ngerjain apa. Jadi sebelum berangkat, kita harus sudah tahu kira-kira saya akan penelitian apa. Itu ya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah seringkali kita nggak tahu yang namanya penelitian. Tujuannya penelitian itu apa nggak tahu. Seringkali kayak gitu. Oke. Jadi waktu sebelum berangkat itu kita harus punya proposal, maunya ngerjain apa. Di situ kira-kira yang namanya penelitian tuh gini. Kita harus bisa menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan di seluruh dunia. Kebayang caranya? Belum sih. Belum kebayang kan? Bayangin, kalau Einstein kan keren banget ya. Dia sampai penelitian dapat rumus E sama dengan MC kuadrat. Kayak gitu. Cuman nggak berharap kayak Einstein. Intinya gini, kita harus ngerjain, pokoknya
selama S1 ini ngoprek-ngotak-atik ngoprek di lab segala macam. Terus kita harus perhatiin kira-kira yang orang-orang kerjain ini lemahnya di mana sih? Terus kita coba betulin supaya apa yang mereka kerjain jadi lebih bagus. Konsekuensinya yang kita kerjakan ini kan belum pernah dikerjain sama orang lain, gitu ya. Itu namanya penemuan. Jadi ngelihat orang ngerjainnya kayak gimana, orang ngerjain apa, terus kita bagusin. Jadi sebenarnya penemuannya adalah memperbaiki apa yang mereka kerjakan. Nah, konsekuensinya setelah kita fokus kita mau penelitian apa, kan jadi tadi pertama bahasa Inggris ya, kedua kita proposal penelitian. Kalau kita udah tahu kita mau penelitian apa, nah kita harus nyari sekolah atau guru atau dosen atau profesor yang di luar negeri yang sama bidangnya. Jadi sekolah itu nggak bisa sembarangan sekolah. Atau cara lain gini dibalik, kita target, saya pengen sekolah ini, profesornya siapa di sana, dia bidangnya apa, kita ngutak-ngatik di bidang dia, terus kita ngajuin penelitian yang sama kira-kira sama profesor itu. Jadi bisa dibalik, paling gampang dibalik. Kalau kita ngotot, saya pengennya penelitian ini, terus nyari profesor lebih susah biasanya. Paling gampang kita cari sekolahnya, terus ngelihat kira-kira dia penelitiannya bidang apa, terus kita bikin proposal yang sesuai dengan bidangnya dia. Gitu. Terus ya. Tapi intinya harus menemukan sesuatu. Nah, sarannya buat sampai menemukan sesuatu selama S1 ini nyoba ngutak-ngatik kompleks segala macam, coba belajar yang namanya nulis paper jurnal. Karena di nulis paper jurnal itu kita dilatih buat menemukan sesuatu tadi. Bagaimana melaporkan bahwa kita menemukan sesuatu. Gurunya ya saya, nggak maksa. Bisa sih sama dosen yang lain. Cuma misalnya kalau nggak puas sama dosen yang lain, sama saya juga nggak masalah. Terus ya, jadi harus latihan nulis paper jurnal dulu, dari situ nanti penelitian. Deh, udah goyang ya. Intinya nemuin sesuatu. Kalau kita cuman datang belajar, disuapin, udah gitu jadi sarjana S2 nggak bisa. Nggak ada kejadian itu. Jadi kita targetnya harus nulis. Sekarang berapa paper? Jadi targetnya bukan buku ya, paper. Paper memang itu laporan bahwa kita nemuin sesuatu. Nah, kalau mau selamat, lulus dengan mudah dan baik, S2 itu kalau bisa ada 2 paper. Susah loh ini. S3 saya papernya 8 waktu S3. Itu udah selamat tuh. S2 kan sekitar setahun setengah ya. Jadi setahun 2 paper kira-kira. S3 itu 4 tahun. Setahunnya 2 paper. Jadi 8 paper. Gitu. Tapi kalau jago, saya punya temen, dia masuknya S2, saya masuk S3. Jadi satu angkatan tapi dia S2, saya S3. Sama-sama 4 tahun selesai, saya S3, lulus, dia S3 lulus. Parah. Papernya lebih banyak dia 12. Parah. Jadi dia loncat dari S2 ke S3 loncat. Akselerasi. Kayak akselerasi. Jadi dimungkinkan sebetulnya S2 loncat ke S3. Dimungkinkan. Tinggal kuat-kuatan papernya ada berapa. Itu akselerasi menggampang. Kenapa itu yang ditargetin? Soalnya waktu nanti ujian, tugas akhir, kan ada penguji nih. Kalau kita nggak punya paper, pertanyaan simpel kan? Kamu nemuin apa? Gitu kan? Kalau nggak ada paper kan nggak ada temuan. Ya, jangan harap lulus. Gitu ya. Nah, udah gitu, kalau ada paper, penguji jadi beres. Soalnya waktu kita masukin paper ini ke jurnal, pasti ada yang evaluasi. Jadi udah ada yang uji sebelumnya di jurnal-jurnal kan ada penguji-pengujinya juga. Jadi si penguji S3 kita jadi santai. Oh, papernya ada berapa? 8, 12. Oh ya udah kamu lulus aja. Jadi waktu saya S3 itu ngasih presentasi di depan 15 menit. Udah gitu ditanya 15 menit, suruh keluar, masuk lagi, kamu lulus. Ini cuma 30 menit, kerja 4 tahun 30 menit doang. Sampai lulus. Sebel banget. Jadi nggak ramai sih sebenarnya. Terus ya, nah, sekarang sebenarnya di S3 ada proses-proses lagi. Jadi S3 kalau S2 itu cuman
ngutak-atik ngoprek sama pembimbing, udah gitu langsung tulis paper, lulus. Kelas 3 biasanya 1 tahun pertama kita harus ngajuin proposal, saya mau neliti apa, diuji lagi di situ. Waktu ngajuin proposal kita harus ada paper jurnal dulu. Jadi waktu ujiannya langsung gampang, udah gitu. Jadi ada 2, kalau bisa 1 minimal, langsung proposal, udah gitu nanti sidang tugas akhirnya. Jadi 2 kali ujian S3. Kalau S2 cuma 1 kali ujian. Nah sekarang, jadi milih sekolah udah kebayang ya. Jadi kita ngotak-atik ngoprek. Jadi di sini di S1 biasakan ini jadi tempat latihan. S1 ini buat latihan buat menemukan sesuatu tadi. Nanti bisa pindah-pindah topik kan ya. Nah, udah. Sekarang tadi milih profesornya udah jelas. Kita ada 2 pilihan sih sebenarnya. Kita yang ngotot mau topik apa, terus kita nyari sekolah dan profesor, atau kita temuin dulu sekolah dan profesornya di mana, terus kita sesuaikan penelitiannya dengan dia. Gitu ya. Ini lebih susah di kitanya. Cuman probabilitas untuk diterimanya lebih tinggi kalau kita jago. Gitu beres ya. Oke. Nah, sekarang milih kampusnya sendiri. Sebetulnya bisa-bisa aja di Indonesia, bisa di luar bisa. Cuman kalau di Indonesia wawasannya sempit. Dari sisi wawasan, di Indonesia sempit. Kalau di luar, karena kita hidupnya susah, kita berjuangnya beneran, kita lebih jago biasanya. Itu kalau bisa di luar. Oke. Di luar tuh ada, kalau saya target negaranya yang negara maju lah ya. Paling dekat dari kita tuh Singapura, Malaysia. Paling dekat. Antara Singapura, Malaysia yang lebih bagus Singapura. Oke, yang dekat. Kalau yang lebih jauh lagi, bisa ke Amerika, Eropa, Jepang, atau Australia. Oke. Cuman kalau saya sekarang suruh milih, saya akan milih ke Arab. Gitu. Saya nggak yang gitu. Kenapa? Soalnya orang Arab lagi buang duit gila-gilaan. Jadi cari aja di Google scholarship Arab. Nanti ketemu ada beberapa kampus yang punya scholarship di Arab. Salah satunya King gitu. Abdul Aziz ya. Itu kampusnya lokasinya ada di Jeddah. Jeddah itu sekitar 1 jam dari Mekah. Di Arab itu bukan bahasa Arab. Kalau yang teknik ya, yang teknologi, dia tidak bahasa Arab, dia pakai bahasa Inggris. Jadi santai aja, pakai bahasa Inggris, ambil kampus Arab. Dan kampus Arab ini, kita dapat beasiswanya full biasanya. Beasiswa itu artinya apa? Kita akan dibayarin. Mereka kayak infak sedekah sih sebenarnya. Infak sedekah, dia akan kasih beasiswa full, kita dibayarin uang sekolah sama biaya hidup bisa. Jadi hidupnya enak sih sebenarnya. Makanya saya milih Arab. Kalau yang di tempat lain, di dunia yang lain, ada beberapa pilihan. Ini urusan duit nih urusannya sekarang ya. Duit. Di tempat lain urusannya gini kira-kira. Kalau jadi PNS atau jadi dosen, Departemen Keuangan punya beasiswa namanya LPDP. Oke, bisa minta ke sana. Kalau bukan PNS, bukan dosen, bisa juga, cuman lebih susah dapetnya. Karena kan dia sistemnya prioritas. Kalau kita pintar banget, bagus banget, kemungkinan dapetnya bisa. Kalau kita nggak terlalu pintar, perjuangannya susah di sini. PDP, beres ya? Ya. Ada yang namanya RPB, Republik Indonesia. Kalau nggak dapat LPDP, cari di kedutaan. Ada kedutaan Jerman, Inggris datengin, atau lewat web aja, cek di web. Terutama kayak Jerman, Inggris segala macam, yang Eropa terutama, kedutaan-kedutaannya suka punya beasiswa. Jadi kita cari beasiswanya kayak gimana. Syaratnya biasanya hampir sama semua sih, bahasa Inggris, proposal penelitian, gitu-gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama LPDP, yang kedua kedutaan, yang ketiga ini kalau yang berani mati beneran. Dan saya udah ketemu banyak orang-orang yang berani mati kayak gini, kebanyakan orang Cina sama orang India. Berani matinya gini, orang Cina India, dia akan nabung buat tiket pesawat sekolah. Jadi dia ngelamar ke kampus itu,
saya mau ke dosennya, saya mau S2, mulainya S2 nih. Saya pengen S2, bidangnya yang kamu risetin, bersedia nggak mempekerjakan saya jadi asisten peneliti di sana. Jadi kita bekerja ke dosen itu sebagai asisten peneliti. Jadi kita dibayar sama dosennya untuk penelitian. Oke. Dosen-dosen biasanya yang punya duit buat kayak gituan, biasanya dosen yang cukup punya dana penelitian gede. Dia butuh orang buat bantu penelitian. Cuman dosen-dosen yang masih muda, yang masih kere, dia lebih suka mahasiswa yang punya beasiswa, karena dia nggak usah bayarin. Nah, dosen yang lebih senior ini, dia punya duit, dia mau bayarin riset asisten. Nah, ini kebanyakan orang Cina sama orang India yang berani mati buat sekolah ngandelin riset asisten. Ini lebih berat lagi, mereka setengah biaya hidupnya dari riset asisten, kemudian setengahnya lagi dia ngajar di kelas. Jadi asistennya dosen, ngajar. Dari 2 gaji, dari asisten riset sama dosen, hidupnya. Jadi waktu dia berangkat, cuman modal tiket 1 arah. Tiket balik dia nggak punya duit. Dan saya nemuin orang-orang ini banyak. Ini yang akhirnya jadi kayak CEO-nya Microsoft, apa segala macam, orang-orang seperti itu semua. Makanya perhatiin sekarang di Amerika, yang orang atasnya startup segala macam, banyak orang India sama orang Cina kan? Asalnya dari situ semua. Itu orang-orang gila semua. Dan saya ketemu orang-orang itu. Jadi kalau belajar S2, S3 di Amerika, satu kelas rambutnya hitam. Rambut pirangnya, rambut bulenya, cuma satu dua orang, misalnya ada 30 anak, satu kelas. Semuanya hitam, sepulang 1-2 orang doang yang pirang. Sisanya hitam. Makanya jangan kaget di Amerika segala macam, di Eropa juga udah mulai kelihatan kayak gitu. Bule-bule tuh males. Yang sakti-sakti orang-orang rambut hitam semua. Mereka lebih gigih. Apalagi, kira-kira itu ya. Ada lagi? Kalau pengalaman Prof nih dari habis lulus S1 sampai akhirnya keterima S2 di waktu itu Prof gimana S2-nya? Di Kanada. Nah ya tuh. Tahapannya gimana Prof? Dari Kebetulan di Indonesia ada LPDP-nya kayak gitu. Cuman buat dosen. Oh itu Prof dari dosen? Dosen ITB. Saya itu dosen ITB sebenarnya. Nggak usah, beasiswanya dapat dari jalur dosen gitu? Dari dosen. Jadi saya ngelamar dosen. Kalau dulu dosen bisa S1. Jadi saya ngelamar dosen di ITB S1, terus minta ngelamar beasiswa buat sekolah. Dapat, pergi. Cuma di tengah jalan beasiswa saya habis nih sebenarnya. Kan dia cuma ngasih beasiswa buat S2. Nggak S3. Jadi S3-nya saya berjuang. Jadi tetap saya berjuang. Berjuang kira-kira saya bikin proposal ke 60-an lembaga. 60 lembaga bikin proposal, jual diri kan 60 lembaga, ngasih tahu saya lagi S3 di sini, Anda bersedia nggak danain saya? Karena uang saya habis. Jadi kalau Anda danain saya, pasti saya akan berterima kasih pada kalian. Dari 61 mau ngasih. Jadi Ono juga berat perjuangannya, emang lu pikir dapat gitu, udah gitu enak, kagak. Mabok juga. Jadi kuncinya harus mau cari duit, berjuang, dan itu harus pakai bahasa Inggris. Nggak ada yang bahasa Indonesia. Dan nekat modalnya. Dan saya posisinya gini S2. S2 itu saya sengaja nih, Ono kan orangnya tipe orang yang apa ya? Tipe orang yang suka tantangan ya. Suka nantang gitu, rada songong lah. Suka ngaco. Jadi saya waktu S2, ini kan si beasiswa buat dosen-dosen yang ngelola Dignas. Oke. Jadi banyak dong yang berangkat. Semua yang lain berangkat cari sekolah yang ada orang Indonesianya. Waktu saya berangkat, saya nanyanya gini doang. Sekolah mana yang nggak ada, kota mana yang nggak ada orang Indonesia? Nanyanya gitu, bukan ini yang nggak ada Indonesia mana, kota mana? Ini nggak ada Indonesia. Saya berangkat ke kota itu. Saya berangkat ke kota itu, terbang ke sana, udah
Sampai sana, karena dan di kota itu nggak ada pesawat terbang internasional, nggak ada. Jadi saya harus ke Toronto, dari Toronto naik bus ke sini. Lu bayangin di luar negeri, sendiri, nggak ada yang nganterin. Sampai ke Toronto, turun di airport, udah gitu bus ke Hamilton mana? Oh, lu harus naik bus dulu ke stasiun pusat di kota Torontonya, naik bus ke situ. Dari situ bus Hamilton mana ini berangkat. Jadi busnya udah mau berangkat, saya masuk. Supirnya marah-marah, kelakuan kalian dulu, dimarahin bahasa Inggris ngerocos gitu kan. Udah sampai di Hamiltonnya, turun, terus saya harus ngapain ya? Sendirian, bayangin. Akhirnya bisa dapat kos-kosan segala macam beres, terus ngadeplah ke dekan pasca sarjana. Pas ngadep dekan pasca sarjana, dekannya ngomongnya gini, kamu dari Indonesia ya? Iya. Oh, yaudah. Kamu ngambil S1 lagi ya? Berantem saya sama dekan. Saya datang ke sini mau S2 bukan S1. Oh, perang sama dekan. Bayangin perang sama dekan, pakai bahasa Inggris ngerocos. Saya datang ke sini mau S2 bukan S1. Dekannya ngomongnya simpel aja. Ya udah ginilah, kita taruhan aja deh. Mau? Oke. Silakan, saya kasih kamu izin ambil 2 mata kuliah S2. Kalau kamu nggak lulus, kamu pulang. Kalau kamu lulus, kamu terusin. Itu siang malam kerja keras langsung. Akhir semester dapat A+. Dengan satu-satunya orang Indonesia sendiri di kota itu, satu-satunya orang Indonesia. Gitu. Nggak pernah kan ngerasain kayak gitu kan? Jadi lu pada hidup gak ada apa-apanya, orang mah udah mati. Lu kagak ini mati ya di situ. Nggak bisa bahasa Inggris, mati ya udah. Tapi kalau udah kayak gitu mah kita ngelihat, saya udah ngeliat gini-gini mah santai-santai aja lah. Gue dulu mau mati, santai aja sekarang. Gitu. Terus kan? Ngeri juga. Kuncinya satu, bahasa Inggris. Kalau dari sisi buat komunikasi ya, cuman ya harus percaya sama yang di atas. Kalau sistem pembelajaran itu gimana sih, Prof? Dengar-dengar S2 itu lebih kalau di luar negeri itu lebih kompetitif gitu. Kalau di sini kan kuliah belajar nggak usah ngomong. Enggak gini, enggak itu enggak. Intinya gini, objektif kita adalah nemuin sesuatu, titik. Oke. Urusan kita aktif di kelas nggak dilihat, semuanya nggak akan dilihat semuanya. Urusannya adalah gimana caranya kita nulis paper. Waktu nulis paper harus koordinasi terus sama pembimbing ya. Jadi waktu saya penelitian saya gitu, penelitian udah sampai mana, langsung tiap hari saya lapor ke pembimbing. Saya udah sampai ini nih, saya sampai ini. Jadi koordinasi tektokan terus sama pembimbingnya. Jadi dia tahu banget apa yang saya kerjain, udah gitu nulis paper dia bantuin segala macam sampai jadi. Jadi harus kayak gitu banget sih. Jadi kalau di kelasnya sih nggak peduli sih sebenarnya. Lo mau diem, lo apa juga balik nggak peduli sih sebenarnya. Cuman tugas di kelas dikerjain ya. Lu jangan macam-macam. Tugasnya banyak sih. Tapi apa itu tergantung kampusnya juga, Bro? Tergantung kampusnya juga nggak sih? Tergantung nggak? Jadi gini ada 2 pola sih sebenarnya. Ada 2 pola besar. Yang satu adalah S2, S3 berdasarkan penelitian. Jadi tekanannya gedenya di penelitian. Kalau kita banyak penelitian, biasanya jam penelitian jadi gede. Biasanya untuk jadi lulus cuma perlu ambil 4 mata kuliah biasanya. Jadi selama 1,5 tahun, 2 tahun mata kuliah doang yang dikerjain. Sisanya ngutak-ngatik ngoprek dan paper jurnal. Itu yang penelitian. Satu lagi jalurnya adalah jalur kuliah. Jadi dia kasih kuliah banyak, udah gitu nanti ada tes sedikit, terus lulus jadi S2. Biasanya yang kuliah banyak itu jurusan-jurusan manajemen ekonomi kayak gitu, kuliahnya banyak tuh. MBA itu kuliah isinya, nanti ujian. Kalau kita teknik, biasanya penelitian. Jarang teknik yang bentuknya kuliah banyak itu jarang. Biasanya cuma 4 kuliah, udah gitu paper jurnal. Nah, begonya di Indonesia S2-nya bego.
Jadi kuliahnya banyak, suruh paper jurnal juga. Bonyok lah mahasiswanya. Iya. Jadi kalau saya suruh milih, saya nggak akan di Indonesia sebenarnya. Lu bonyok di Indonesia, mendingan di luar sekali. Terus kalau di luar, kan kita jadi punya hubungan ya sama teman satu kelas, sama profesornya, sama orang sekeliling kita. Kerjaan dapat dari luar negeri semua. Kalau di Indonesia, ya temennya ya rupiah-rupiah semua kan. Tergantung pilihan hidup, mau hidup dari rupiah atau dolar gitu. Saya suruh pilih dolar sih. Makanya saya teman di luar negeri banyak. Orang dulunya penjahat di luar juga. Jadi waktu di luar itu internet belum ada. Bertemanlah saya sama tukang-tukang. Kemarin kan ada ujian orari di sini ya. Saya berteman sama orari di luar itu. Berteman, dah gitu. Kita bikin jaringan internet, pakai radio, pakai orari. Saya ngirim email dari luar negeri ke Indonesia lewat internet, lewat radio. Waktu itu kan belum ada. Nah, makanya dari situ saya pulang bikin internet di Indonesia jadi gampang. Soalnya memang udah punya jam terbang di situ. Tapi temannya jadi banyak. Gitu. Hidup itu KKN sih. Ada apa, kolusi, nepotisme, pertemanan tuh perlu. Lu nggak punya teman, lu nggak ada pekerjaan. Networking ya Pak. Iya, kalau sekarang namanya networking ya. Kalau zaman dulu kolusi, nepotisme. KKN. Intinya kan kalau kita kerja kan ada apa sih namanya? Ada referensi dari satu orang ke orang lain ya. Sini bagus. Ya udah, gitu. Dan jujur, luar negeri berusaha nyari kontak Indonesia. Jadi kita tuh kalau kerja sama mereka, kita tuh jadi kayak apa ya? Kayak duta besarnya Indonesia di sana, di kelas itu, di profesor itu. Karena mereka berusaha nyari hubungan sama Indonesia. Kenapa mereka berusaha cari hubungan sama Indonesia? Karena Indonesia rakyatnya ada hampir 200 juta lebih kan? Itu kan duit kencang. Kalau dia bisa kenal sama orang Indonesia, terus dia bisa jual produk Indonesia, happy. Makanya dia senang sama Indonesia sebenarnya. Jadi kita harus ngerti juga. Bukannya kita ngemis-ngemis banget ke sana, kagak. Dia juga butuh kita ya, jangan khawatir. Bukan kita butuh dia doang, dia butuh kita juga. Sama butuh lah. Cuman bahasa Inggrisnya jangan 300. Ya, 300 susah loh. Cuman memang kampus ini soalnya nggak kurang ini ya. Bahasa Inggrisnya kurang. Soalnya kalau pakai bahasa Inggris nanti pada pingsan. Gitu. Lagi. Kalau peluang gitu di luar negeri misalnya habis lulus, peluang itu dapatnya habis bener-bener pas habis lulus atau Pulang. peluang ditarik misalnya ditarik buat kerja, peluang kerja lah, peluang Peluang kerja. Iya. Ya karena kita gini. Sebelum ke arah peluang ke jurusan dulu ya. Jujur. Kalau mau gampang masuk, jangan jurusan yang favorit. Kalau IT kan termasuk favorit ya. Jadi masuknya jurusan yang nggak favorit. Filsafat misalnya. Filsafat kalau emang. Contohnya yang ini ya. Ini ada temen nih si Brianto. Brianto itu komandannya Wikipedia-nya Indonesia. Wiki. Wiki kan udah IT ya. Cuma dia background-nya adalah sastra Cina. Dia orang bahasa. Dia masuk ke Wiki. Jadi dia punya dua ilmu nih. Ada dunia komputer sama dunia bahasa. Dah ngelamar di sananya apa dia? Bahasa, tapi dicampurin komputer. Dan itu hampir nggak ada saingan. Masuk dia dapat beasiswa dari negara atau antara Finland atau Swedia sekarang. Jadi dia masuknya juga negara yang nggak dikenal. Kan orang kan mikirnya Inggris, Prancis, Jerman, Amerika. Dia masuknya Finland, Swedia. Yang orang Indonesia juga nggak tahu kan? Udah tembus. Dapat beasiswa gitu. Jadi harus mikir, cara berpikirnya gitu. Cari yang saingannya nggak ada. Kalau banyak saingan susah lo masuk. Cari yang saingan kagak ada. Wah, masuknya enteng tuh. Gampang. Bayangin nih masuk bahasa. Bahasa dicampur dengan komputer. Masuk ke negara yang ngaco gitu ya. Udah hidupnya santai. Gitu. Itu
Itu dari sisi peluang tembus masuk. Sekarang kerja, saran saya kalau udah selesai jangan pulang dulu. Kalau udah selesai nongkrong di sana. Soalnya itu yang jam terbang itu yang nggak kebeli sebenarnya. Jadi kalau kita bisa nongkrong di sana, kerja di sana, punya teman banyak, relasi itu harganya mahal. Kalau nanti mau pulang juga silahkan. Kalau di sana terus juga nggak apa-apa. Kawin punya anak di sana juga nggak apa-apa juga sih. Memperbaiki keturunan. Dan kalau PDP bukan ada kewajiban pulang. Ya PDP. Kalau yang lain kan nggak ada. Santai aja. Jadi orang lah. Selain LPDP. Yang tadi yang dari dutan-dutan itu kan santai. Apalagi kalau kerja sama profesor itu. Jadi selesai S2, kalau kita bagus, profesornya kan nawarin lagi. Ini gue kasih beasiswa buat S3. Selesai S3, nawarin lagi postgraduate. Gitu. Masih ada duit-duit lagi buat penelitian. Karena mereka butuh peneliti. Dan orang bulenya udah nggak suka peneliti. Jadi mereka kekurangan peneliti sih. Jadi kalau kita jago di Indonesia, jadi di kampus ini dipakai buat latihan. Jangan kuliahnya, sebenarnya kuliahnya cuma Sepakat. terima kan? Mendingan lu latihan, nulis paper jurnal segala macam, ngoprek, ngasih workshop. Soalnya track record itu yang akan nanti dijual ke track record bahwa kita udah pernah ngasih workshop, udah pernah juara apa gitu ya, udah pernah apa, itu yang harganya mahal di profesor bahasa. Gak kuliah doang, mas semua juga kuliah. Nggak enak itu saingannya. Kita susah saingan sama ITB segala macam. Cuman lawan anak ITB, emang lu udah pernah ngasih workshop? Kita udah. Emang lu paper jurnal? Kita udah. Oh, udah bubar ITB. Cuman sebenarnya yang ITB segala macam itu sebenarnya kan mereka dapat beasiswa kayak prioritas gitu ya, kayak PDP segala macam. Kitanya kan kagak. Padahal kemampuan sih nggak beda jauh sih sebenarnya. Tapi kunci paling kerasanya di bahasa sih. Ini anak saya aja sekarang gajinya udah lebih gede daripada bapak. Bukan ITB, dia PU, Presiden University. Kebetulan PU itu ngajarnya pakai bahasa Inggris. Jadi langsung lulus itu langsung TOEFL sih nggak dilihat lagi, udah tinggi jeplak. TOEFL-nya jeplak, udah gitu dia kerjanya di startup. Gajinya langsung bui. Siapa bapaknya kalah. Kalau lihat gaji kalah. Apalagi Untuk di tahap S1 Prof, biasanya kan banyak pertanyaan yang dari mahasiswa. Kita lebih baik fokus ke satu bidang atau semua bidang kita selesai tapi hanya tahu aja gitu. gini, kita tetap perlu fokus. Saya fokus satu bidang, tapi pada saat saya fokus satu bidang, nggak mungkin kita nggak melihat yang lain. Misalnya kita main jaringan ya, main jaringan itu kita butuh jaringan yang murah kan. Konsekuensinya yang murah namanya radio. Saya belajar radio juga. Terus radio kan banyak macam-macamnya kan. Ada antenanya lah, ada belajar semua. Ujungnya soalnya saya pengen bikin jaringan yang murah, ujungnya itu. Tapi kalau sekarang udah lebih kacau, jadi belajar semua. Tapi kita tetap harus fokus ke satu dulu. Jangan hajar semua lebar. Kalau duluan lebar, dari awal lebar, kita nggak kelihatan kita jagonya apa. Jadi fokus satu, tapi jangan tutup mata sama yang lain. Ilmu yang lain itu buat dukung yang kita fokusin di sini, supaya jadi lebih bagus. Kayak tadi malam aja. Ini tadi malam saya lagi ngasih workshop tentang cyber security. Workshop tadi malam udah lagi ngasih workshop kayak gitu. Salah satu peserta kan ini kita melakukan ngejebolin wifi, pakai kali Linux ngejebolin wifi. Prosesnya adalah kita tipu si access point wifi-nya. Ini ada user, kita lepasin, kita bikin dia tidak terautentikasi ke wifi. Namanya deauthentication. Coba pakai kali Linux bisa digituin. Pakai
aircrack, MG segala macam kita bisa putusin. Terus ada yang komentar, Pak, komentarnya gimana soal di outer? Ada software namanya di outer. Waduh, saya udah lihat tuh apa. Coba kita lihat rame-rame ya. Ini pakai Zoom, ajarnya pakai Zoom. Begitu kita lihat rame-rame di Google. Di outer apa, pas di outer apa, terus di outer itu nempel ke ESP8266. ESP8266 kan microcontroller buat Arduino kan? Iya. Pas baca itu kaget saya kan, oh bisa tuh pakai ini. Karena saya udah punya ilmu yang itu, digabungin ilmu ini. Dahsyat, bayangin dengan harga Rp30.000 kita bisa naik. Kayak gitu-gitu sih. Jadi emang kita harus ngawinin ilmu-ilmu sih sebenarnya. Kita fokus ke satu, tapi kita buka mata ke yang lain supaya kita bisa dapetin keuntungan maksimal dari semua ilmu yang lain tadi. Penunjang. Tapi bukan hanya dunia IT ya. Ini besok nih hari Jumat. Departemen Keuangan minta saya ngasih workshop. Bingung kan? DevQ ngasih kita ngasih workshop di DevQ. Saya juga bingung. Kalau ngundang gue, emang gue apaan? Keuangan kagak ngerti. Kita butuh data science-nya. Cuman saya nggak ngerti keuangan ya udah kita mari belajar. Jadi besok hari Jumat besok saya akan belajar sama orang-orang DevQ sebenarnya. Saya kan ngerti data science, gimana caranya analisa data ya. Cuma datanya orang kan bukan data keuangan biasanya kan. Nah dia punya data keuangannya dahsyat. Bakal seru urusannya. Gitu. Seru deh pokoknya. Jangan khawatir lu sampai tua belajar terus. Nggak ada cerita sarjana terus selesai belajar, dapat kerja dan kagak. Bagus lu belajar. Apalagi stres. Ini dia kagak nanya-nanya, dia parah jadi orang. Pendengaran yang tidak baik gitu. Mantap bro. Mungkin ini belakang layar bro. Ada pertanyaan cewek? Enggak ada, Prof. Jadi wakil kan tadi. Yakin? Apa yang mau nanya? Ya, saya juga mau nanya ini prospek kalau misalkan kita tuh sekolah di luar negeri gitu. Karena kan di Indonesia ini orang-orangnya lebih memandang lulusan luar negeri ya Prof ya, biasanya daripada di Indonesia yang sendiri gitu. Ya. Seringkali kita pikir orang dari luar jago-jago ya. Sebenarnya enggak juga sih. Tergantung orangnya banget sih sebenarnya. Mindset. Ya. Cuman lumayan sih buat nakutin kucing segala macam. Apalagi, lu pada ikut banget gak sih? Kemarin awalnya pengen ikut, cuman kuota pertama itu tahap pertama itu penuh Prof. Ini yang kedua? Yang kedua emailnya udah masuk tapi nggak kerespon kepada itu karena masih UAS gitu. Alah. Mungkin mencoba dibangkit tahun depan Prof. Ya, belum tentu ada. Soalnya bangkit itu dananya si Mas Menteri. Lebih kayak dana, bukan dana APBN. APBN-nya. Jadi belum tentu ada lagi. Mungkin masih ada di Kominfo, ada digital talent. Mungkin, tapi kalau bangkitnya saya nggak yakin. Kalau Kominfo kan ini Pak, yang diprioritasin ASN. Iya, ya itu sebetulnya itu menyebalkannya di situ. Iya kan? Iya, Prof. Jadi kesempatan itu, kalau ada kesempatan apapun, sesedikit apapun, hajar. Tapi sayang kemarin, itu juga 2 kan yang berhasil lulus ya. Si Dani sayang hilang kemana? Oh dia sambil kerja soalnya bro. Iya. Dia kan kebetulan di Bandung lah, apa sih? Iya. Di Cimahi. Bandung Cimahi, ya gitu lah. Iya. Mana? di JNT. Iya, Tahu lupa. ya tergantung mau dialokasiin apa enggak waktu. Sayang soalnya itu sertifikasinya Google, di atasnya kampus sebetulnya. Jadi lulus bangkit, ijazah. Jadi sertifikat bangkit lebih tinggi daripada ijazah sarjana ITTS.
Cuma 2 orang yang dapat. Si Patah beres dapat deh. Sama siapa satu lagi si siapa tuh? Heidi dapat bro. Heidi belum. Yang sekarang Main dulu. Heidi yang sekarang. ID ID yang sama sekarang. Zulfa. Oh, Kalau iya. sekarang ID Zulfa. Oh, Zulfa. Zulfa masuk ke Masuk. yang tahap 2. Jadi ada berapa yang masuk tahap 2? 2 2 orang aja. Iya. Ya. Ya udah. Dua-duanya oke lah. Mudah-mudahan oke terus. Si Heidi lagi nyari magang juga. Kita juga Oh. lagi cari magang kok. Hah? TW master league. Itu ada kalau magang di IBK. IBK itu apa? Ya, gua posting di email. IBK. Email belum lihat. Ya, lu pada baca email dong. Enggak maksudnya. Itu kayak LS, sebenarnya kategorinya LSM, tapi dia lebih pemberdayaan masyarakat buat listrik masuk desa. Dia butuh dari dunia kita ini lebih karena IoT. Oh, iya. Lebih IoT-nya yang dia butuhin. Cuman kalau kita dari teknik elektro bisa urusan listriknya, gimana bangkitin listrik di desa. Cuman kan itu semua harus dikontrol. Iya. Ada kontrolnya. Buat listrik kan kontrol itu IoT. Aman? Beres. Terima kasih banyak. Kita stop rekaman yang ini, yang itu stop juga boleh.